Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, ya, kenikmatan, sehingga kita dapat bertatap muka dalam situasi pembelajaran jarak jauh, ya, daring online. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi KD4. Materi KD4 yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penerapan multimedia pada halaman web. Ya, minggu yang lalu saya sudah memposting di Google Classroom materinya. Mungkin kalian sudah membaca, mempraktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya dalam artian saya akan sedikit mempraktekkan materi yang sudah kita share kemarin. Oke. Menerapkan tampilan format multimedia pada halaman web, ya. Jadi multimedia nanti yang akan kita bahas itu ada komponen multimedia atau bagian-bagian dari multimedia. Apa saja? Seperti gambar, audio, dan video akan diterapkan di halaman web, ya. Untuk tujuan silakan Anda baca sendiri tujuannya. Untuk mempercepat waktu saya akan langsung ke dalam materi, ya. Suatu halaman web akan terlihat kaku, terkesan formal, dan sedikit menjemukkan bila tidak disertai dengan gambar. Kita bisa lihat saat ini halaman web yang ada di internet hampir semuanya memasukkan unsur gambar, animasi, bahkan audio dan video untuk menarik dan membuat tercengang para pengunjung. Ya, jadi multimedia itu bisa terdiri dari gambar, audio, dan video. Itu yang dinamakan multimedia. Oke, bagaimana kita dapat memasukkan memasukkan beberapa video, gambar, audio ke dalam halaman web? Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini, ya. Sebagai contoh lain, misalnya ingin membuat halaman web yang berisi koleksi foto maupun barang-barang yang sesuai dengan hobi. Ya, dalam kasus ini tentu harus memahami teknik untuk menampilkan foto tersebut ke dalam halaman web sehingga akan tampil rapi dan menarik. Oke. Untuk tag yang pertama yang akan kita bahas adalah gambar terlebih dahulu. Ya, ini gambar. Tag yang digunakan adalah IMG. Ya, ini ada tag IMG, ini bukan kurung, ya, tapi tag tutup, ya. Cara yang diperlukan untuk memasukkan atau menambahkan gambar ke dalam suatu halaman web sangatlah mudah, ya. HTML telah menyediakan tag khusus untuk keperluan ini, yaitu apa? Dengan menggunakan tag IMG, ya. Tag ini merupakan tag tunggal atau tidak memiliki pasangan atribut.
terpenting dari tag ini IMG adalah ada SRC atau source atau sumber yang berisi file gambar yang akan ditampilkan ke dalam halaman web. Oke, bentuk umumnya seperti ini. Jadi bentuk umumnya IMG, SRC, IMG spasi SRC sama dengan nama file yang akan dibuka. Oke. Saya akan memberikan contoh yang sudah saya buat untuk gambar yang akan ditampilkan seperti ini ya, misal gambar seperti ini ya. Misal ini kalau kita klik muncul mapnya ya, ya seperti ini ya, akan keluar mapnya. Ini istilahnya adalah map seperti itu. Sangat gampang sekali nanti dalam membuatnya. Oke. Jadi untuk contohnya tag IMG ini satu bagian ini tidak ada tutup tagnya, jadi ini adalah hanya seperti ini saja ya, jadi tidak ada tutup tagnya. Misal tag IMG tutup itu enggak ada. IMG SRC sama dengan ya image komputer, ini ada hanya contoh saja ya. Di sini image ini adalah foldernya, garing ini adalah path-nya ya. Komputer JPG ini adalah contoh nama file dari gambarnya yang akan ditampilkan. Oke, untuk titik 2 ini kita abaikan terlebih dahulu ya. Nanti untuk titik 2 ini sebenarnya ada fungsinya, tapi kalau dalam hal ini karena kita baru belajar, kita nanti tidak perlu menggunakan titik 2 ini. Sebenarnya ini masih ada fungsinya. Fungsinya jika nanti folder yang kalian buat sudah dibentuk, jika nanti akan dipindahkan ke komputer yang lain, itu titik ini akan berfungsi ya. Tetapi dalam hal ini kita belajar dari yang gampang dulu ya, kita nanti tidak pakai titik ini. Contoh ini kalau gambarnya ada di lokal komputer, dan yang bawah ini kalau gambarnya itu ada di sebuah internet. Nah, ini saya buka, nggak tahu apakah masih ada sumber gambarnya. Nanti akan saya praktekkan saja. Oke. Udah nggak ada ya ini ya. Oke, langsung format gambar yang dapat kita jadikan atau dapat kita masukkan ke dalam sebuah web itu bisa berupa format GIF, JPG atau JPEG maupun PNG ya, Portable Network Graphic. Jadi kalau PNG ini gambar yang akan ditampilkan itu portable atau bisa menembus bagian-bagian yang memang dia tidak ada filenya ya. Ini nanti kita akan praktekkan. Oke, untuk materi hari ini akan langsung saya praktekkan saja. Sampai di sini dulu materinya. Coba kita praktekkan ya. Oke. Pertama kita buka dulu editornya. Seperti biasa ya, kita panggil dulu. Kita simpan dulu ya. Simpan dengan nama misal KD4
di sini saya sudah membuat, kita kasih nama misal multimedia 2.html. Saya lupa. Oke. Sebelum kalian memasukkan gambar, yang perlu diperhatikan adalah file yang harus kalian siapkan. File-file yang harus disiapkan yang akan dimasukkan ke dalam webnya. Ya, filenya berupa file PNG, kalau video seperti ini, MP4, tipenya PNG. Kalau gambar ada juga file yang PNG, ada juga yang file bertipe MP3. Ini kalau saya putar seperti ini. Oke. Kita bertanya berkesan. Oke, yang video. Oke. Ya. Itu file-file yang perlu kalian siapkan. Seperti ini. Saya buka ya. Oke, kita akan kelompokkan file tersebut ke dalam folder. Misal yang gambar ya dimasukkan ke dalam gambar, video kita masukkan dalam video, audio kita masukkan dalam audio ya. Kita buat yang gambar dulu, kita gabungkan di sini. Yang tipenya gambar saya ambil, saya masukkan ke seperti ini. Kemudian yang video akan saya masukkan ke dalam folder video. Biar apa? Biar ketika kita nanti bekerja tidak campur-campur ya istilahnya. Jadi rapi filenya. Jadi sudah terkelompokkan sesuai dengan format dari ekstensi masing-masing file ya. Audio isinya file MP3 ya. Ini file MP3 untuk audionya. Kemudian gambar ini bisa berupa JPG, JPG, dan PNG. Bisa kalian tambahkan GIF juga, silahkan. Video kita formatnya MP4 ya. Jadi dengan mengelompokkan seperti ini, kita nanti akan mempermudah kerja kita. Jadi tidak campur-campur seperti itu. Nah, kemudian dalam folder KD4 ini tadi kita sudah memisahkan audio, gambar, video. Dan yang ada di luar itu adalah file multimedia ini tadi yang belum saya kasih apa-apa ini ya. Ini kalau saya buka ini belum ada isinya. Mari kita buka dulu. Panggil HTML-nya. Oke. Ini kasih judul multimedia. Oke. Belajar multimedia. Oke, memasukkan gambar. Oke. Multimedia 2. Oke. Seperti ini. Oke.
kita panggil tagnya. Tagnya sederhana, kita panggil dengan seperti ini. img sumbernya, shotnya. Sumber ini kita tadi lihat dulu, sumbernya ada di mana. Kamu harus tahu. Dia ada di dalam KD4. Ya. Di dalam KD4 itu yang akan kita masukkan adalah gambar. Ya, jadi kita menuju ke gambar ini, ya. Nah, masing-masing gambar ini ada namanya. Saya akan memasukkan yang bunga kupu-kupu 2 ini ya. Bunga kupu-kupu 2. Ya. Cara paling gampang kamu rename dulu ini, ya. Kamu ambil copy ya. Copy aja tagnya. Kita masukkan ya ke sini. Ya. Kita masukkan foldernya terlebih dahulu karena tadi adalah gambar ya. Perhatikan di sini ya. Ini gambar ya, di dalam gambar ya. Kemudian setelah gambar garing, tuliskan atau paste yang tadi kamu copy dari nama filenya. Titik apa? Ekstensinya. Ekstensinya tadi apa? JPG. Tulis saja JPG. Dah, simpan. Ini langkah pertama yang paling gampang untuk menampilkan gambar. Kita refresh. Oke. Gambar akan tampil sesuai dengan resolusi pada gambar tersebut. Ya. Gambar ini memiliki resolusi yang sangat besar, jadi terlihat pada bagian browsernya dia akan memenuhi bagian dari browser. Kita lihat dimensi dari resolusinya itu 3264 kali 2448 pixel ya. Jadi sangat besar sekali gambarnya. Oke, seperti ini. Oke, kembali ke materi dahulu. Nah, di sini tidak urut, tidak apa-apa ya. Memperkecil dan memperbesar gambar. Nah, kemarin untuk memperkecil atau memperbesar gambar di materi sebelumnya juga sudah saya jelaskan bagaimana caranya dalam memperkecil atau memperbesar sebuah tabel. Itu sama ya. Kita tentukan dulu untuk lebarnya. Ya, lebar kita buat misal 200. Ya. Tingginya kita tentukan 200 juga. Oke, kita simpan. Kita buka lagi, refresh. Oke. Seperti ini. Ingat ya. Kalau kalian membuatnya beda antara lebar dan tingginya, misal ini 300, nanti dia akan menjadi persegi panjang ya. Seperti ini. Oke, proporsinya. Oke, saya buat seperti ini aja. Oke, ini cara yang mudah sekali sehingga tidak membuat kesulitan bagi kalian. Ya, yang kalian perlu pahami adalah ada di mana gambar tersebut tersimpan. Gambarnya ada di mana? Pertama, kemudian yang kedua, apa nama dari gambar tersebut? Nama filenya apa? Tuh. Yang ketiga, ekstensinya apa? Ekstensinya apa? Kemudian kalau sudah tahu, kita tulis di sini gambar garing bunga kupu-kupu dot ekstensinya apa.
Gitu ya. Saya harap kalian memahami langkah ini. Sangat mudah sekali. Pak, ini kalau misal kita salah dalam memasukkan bagaimana? Ya, seperti ini jadinya. Ya, jadinya seperti ini. Jadi tidak tampil karena dia tidak keluar gambarnya karena salah dalam menuliskan nama filenya. Seperti itu. Oke. Kembali ke materi. Oke, ke atas. Kemudian ada keterangan atau tag pada sebuah gambar. Misal gambar tersebut memiliki keterangan. Misal di sini. Gambar 1. Gambar bunga kupu-kupu. Ini ada keterangan ini misal. Nah, di sini terlihat defaultnya gambar dan tag posisinya seperti ini ya. Ada di bawah bagian kanan. Nah, sekarang kita atur. Untuk mengaturnya itu, kita coba dilihat materinya. Posisi gambar yang dilihat dari arah vertikal dapat ditentukan dengan mengisi nilai top, middle atau bottom ke dalam atribut align yang terdapat pada tag img. Nah, lihat dulu contohnya ya, seperti ini. Kalau top pada tag dan gambar itu ada di bagian atas. Nih. Kalau middle itu ada di tengah. Bottom itu ada di bawah. Oke, coba kita praktek ya. Line top. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar ya. Ya, seperti ini. Dia akan pindah ke atas. Kemudian middle. Seperti ini. Ya. Kemudian bottom. Oke, ini kalau perspektif memandangnya secara vertikal. Oke, sekarang kalau perspektif memandangnya itu secara horizontal bisa menggunakan dua, yaitu apa? Left dan right. Ini left dan right. Oke, coba tampilannya seperti ini. Left, kiri. Oke, jadi gambar ada di kiri ya. Kalau right, seperti ini. Oke, ya. Oke, kita ganti yang top aja. Oke, seperti ini. Atau terserah kalian nanti dalam memilih gambarnya. Ini kalau kita isi kata-kata yang banyak, dia akan menyesuaikan kalimat-kalimat ini. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Tinggal nanti kalian atur paragrafnya, ya. Misal dikasih paragraf seperti ini. Ya, terserah kalian nanti dalam membuat susunannya. Karena ini paragraf ya.
Jadi keterangan itu nggak banyak-banyak, seharusnya sedikit aja supaya dia juga apa, menyesuaikan dengan gambarnya. Jadinya seperti itu ya. Oke. Itu untuk pengaturan besar dan kecil gambar, posisi dari apa, gambar dan teks. Sekarang kita lanjutkan, ada fungsi lagi yang lain, memberi keterangan ya, memberi keterangan pada gambar. Nah, ini bisa menggunakan atribut title dan alt ya. Seperti ini, kita kasih titelnya, keterangannya misal ini gambar bunga ya. Kalau titlenya kita kasih, jadinya bagaimana, kita lihat, perhatikan, kita arahkan ke sini ya. Ini ada yang namanya tooltip ya, yang keluar ini tooltipnya. Nah, dia akan keluar sebentar, tidak lama-lama tuh. Oke, seperti itu. Kalau alt juga sama saja, tapi dia tidak begitu penting menurut saya ya. Jadi dia tidak akan ada tampilan tagnya seperti title tadi. Kalau title ini keluar, ini tooltipnya ya. Oke, tooltip tuh ya, hanya sebentar keluarnya, tidak lama-lama, seperti itu. Ini untuk pengaturan gambar cara memasukkan gambar ya. Sekarang gambar tersebut akan saya masukkan jadi beberapa. Saya coba akan membuat sebuah tabel di sini. Oke. PR, PD. Ini kita bisa memindahkan ke sini. Gambarnya ini. Nah, jadinya bagaimana? Oke, seperti ini. Jadi di dalam tabel kita bisa memberi di dalamnya berupa gambar. Oke, ini ya. Oke. Oke, ini perbedaannya ya. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Jadi kalau nanti akan dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Kalau mau ditambah lagi ya silahkan, di sini, di sini, di sini. Ya, itu tergantung kalian dalam menyusun tabelnya. Jadi fungsi tabel itu untuk mengatur supaya gambar-gambar itu rapi ya. Kalau kita sudah paham cara memasukkan gambar, format tagnya kita sudah paham, selanjutnya itu adalah mengatur layout, tata letak. Tata letak yang paling gampang itu kita atur dengan menggunakan tabel ini. Oke.
Oke, kita akan lanjutkan materinya. Format gambar dengan map. Ini. Gambar dengan map memungkinkan untuk memasang beberapa link dalam satu gambar. Jadi kita nanti akan memasang link dalam gambar. Hal tersebut memudahkan kita dalam memanggil sebuah halaman web dengan hanya menempatkan sekelompok gambar menjadi satu gambar. Untuk membuat image map harus ditambahkan atribut use map pada tag image. Nah, tadi yang sudah saya praktekkan. Jadi ini ada dua gambar sebenarnya yang saya gabung. Gambar bunga matahari dan kupu-kupu ini. Saya gabungkan dengan Photoshop. Jadi ketika saya klik pada bagian area gambar ini, ketika saya arahkan mouse ke gambar ini, ada perbedaan ketika saya mengarahkan ke area kupu-kupu. Ya, inilah yang disebut dengan map tadi. Jadi map ini areanya ditentukan oleh ini ada di materi yang namanya koordinatnya ya, koordinat. Kalau ini yang dipakai adalah rex, koordinat x y x y. Jadi kiri, atas, kanan, bawah. Jadi nanti akan saya praktekkan ya. Koordinatnya yang menentukan. Oke. Kita lihat contohnya. Ketika saya mengarahkan map ini ke bagian kupu-kupu ya, ini klik, dia akan membuka sebuah link baru ya, link baru membuka gambar yang sebenarnya seperti itu ya. Ini bisa langsung berupa gambar atau bisa langsung berupa halaman web, tergantung nanti kita nyetingnya bagaimana. Oke. Itu ilustrasinya. Cara buatnya bagaimana? Yuk kita buat untuk gambar yang ini ya, yang pertama. Kita lihat dulu materinya. Use map itu diletakkan di mana ya? Use map tadi diletakkan di mana ya? Lihat contohnya. Dalam tag image src direktori gambar, nama gambar use map. Di sini masih dalam berada tag img ya, tag img ini. Use map, kemudian ada ID yang ditandai dengan pagar ini, planet map ya. Planet map itu adalah sebuah contoh dari nama. Kita bisa menggantinya terserah kita. Tampilan gambar dengan map merupakan suatu area pada gambar atau image yang dapat diberi hyperlink area yang biasanya disebut hotspot. Koordinat gambar ditentukan menggunakan bidang geometri seperti rectangle, polygon, dan lain sebagainya. Nanti kita pakai yang rectangle. Map sendiri dapat diartikan sebagai peta. Untuk membuat image map digunakan map dan area. Ini ya. Tag map digunakan untuk mendefinisikan sebuah tampilan gambar map pada sisi client side. Sebuah gambar map adalah gambar merupakan area yang dapat diklik ya, sudah saya praktekkan tadi ya. Nama dari gambar yang dibutuhkan pada penulisan atribut pada tag map. Hal ini dikaitkan dengan img use map atribut dan menciptakan hubungan antara gambar dan mapnya. Ya, sudah saya praktekkan tadi. Dengan menuliskan ID-nya ya. Dengan menuliskan ID-nya
pada bagian ini use map, dia nanti akan mencari ID dengan nama tersebut. Nah, ini pada bagian contoh, langsung saja pada bagian contoh. Nah, ini di sini ID-nya adalah use map, ya, use map planet map. Nah, kemudian planet map itu kita buat mapnya. Nah, membuatnya kita definisikan dengan tag map buka. Di sini ada tag map tutup. Lihat. Nah, di dalam tag map ini namanya jadi apa? Planet map. Sesuaikan namanya dengan yang ID-nya pada IMG ini tadi ya. Nih, planet map. Nih, nanti kita nama bisa ganti. Nah, kemudian kita tentukan areanya. Area di dalam mapnya itu ditentukan bisa dengan 3 cara. Rectangle, circle, ya, ataupun polygon. Ini keterangannya. Satu saja nanti kita pakai yang rectangle, ya. Oke. Area, ya. Area, shape, rex, koordinatnya. Nah, ini koordinat 0, 082, 126. Ini diambil dari mana? 0 yang pertama ini adalah koordinat sumbu kiri, ya, kirinya. Berarti nanti kirinya dari sini, ya, ini kiri ya, dari kiri. Kiri, kemudian top. Nah, atas. Kiri berapa? Ya, sumbu kirinya berapa? Misal segini, atasnya berapa? Ya. Gini ya. Kiri atas, ya, kiri atas. Kemudian rex, ke kanannya berapa? Kanannya, kanan itu nanti akan membentuk sebuah ukuran dari sudut sebelah kanan. Dari sisi bagian kanan itu diambil berapa, kan itu? Kiri, ya, ini. Jadi nanti membentuk sebuah kotak gitu. Nah, ini kotaknya ini. Ini kiri atas ini berapa jaraknya, ya, sumbunya. Bawah ini kanan. Nah, ini sehingga dia membentuk sebuah kotak rectangle ini. Dia mengelilingi, ya. Ini kalau diklik akan terbentuk sebuah rectangle mapnya. Oke. Kiri ini top, left, top, right, bottom, ya, bawah. Oke. Kiri, atas, ya, kanan, bawah. Kiri, atas, kanan, bawah, ya. Lihat materi. Ini ALT-san ini nggak begitu akan keluar. Nah, ini yang penting adalah href. Href di sini adalah sumber dari halaman yang akan ditampilkan. Contoh seperti ini. Href dia akan memanggil nama dari yang kita inputkan atau kita ketikkan. Dia kupu PNG. Ini fungsi dari href. Ketika kita klik back, ini hrefnya berfungsi memanggil apa? Seperti itu. Paham? Saya harap kalian bisa memahaminya. Oke, mari kita coba ya. Di sini kita buat use map. Use map kita tandai dengan tanda pagar, misalnya adalah bunga, seperti ini ya, bunga. Oke, kita buat
mapnya di sini di bawah kita panggil tag map ya di sini ya, di dalam map ada apa? Area. Di dalam map ada area seperti ini ya. Mapnya kemudian kita kasih nama apa? Name-nya sesuai dengan nama dari ini bunga, kita kasih bunga gitu ya. Oke, shape-nya kita tentukan namanya apa? Kan tadi ada 3 ya, rectangle, polygon, circle. Kita akan pakai yang rex ya. Ingat cara penulisannya di sini rex gitu ya, rectangle. Oke. Kita praktekkan rectangle seperti ini. Nah, kita buat koordinatnya ini sekarang. Koordinat yang kita masukkan pertama apa? Bagian kiri dulu. Kita buat kiri. Kita istilahnya silahkan tulis terserah kamu. Nanti dia akan terbentuk tersendiri ya. Misal kita tentukan kirinya misal 50 dulu. Kiri. Ya. Kiri 50. Kemudian atas misal 50, jadinya bagaimana nanti kita lihat. Kemudian kanan 50, kemudian bawah 50. Oke, seperti ini ya. Kita simpan, kita masuk ke sini, kita refresh. Kita cari dulu areanya dengan mengarahkan mouse kita pada area bunga ini. Kita cari areanya. Nanti kalau ketemu kita lengkapi dulu ya. Href ini kita akan hubungkan ke gambar kupu. Nama kupu-kupunya apa? Kupu-kupu ya. Kupu-kupu. PNG ekstensinya. Penulisan rex-nya kita cek dulu apakah sudah benar. Oke. Oke. Ya, ini belum tampak gambarnya. Oke, kita ubah dulu. Seratus belum ada. Sepuluh. Ya, ini keluar 10. Oke. Ini 10 keluar. Tadi kalau 50 sampai sini ya, Oke, ini 10. Oke.
Kita geser ke tengah sini ya. Pada bagian kiri kita geser 10 tuh segini. Kita buat 50. Enggak ada 50. 30. 30 sampai sini. Seratus baru sampai sini. Kita arah sampai sini ya. Pas di kupu-kupu. 100, kemudian 200. Kirinya 200. Segini. Oke. Kiri 200 sampai sini. Oke, ini dia sudah terbuka, tapi kita masih perlu mengatur pada bagian ininya ya. Ini kita akan paskan di area kupu-kupunya ini ya. Ini yang kanan kita kasih 200. Oke, seperti ini. Atasnya kita kasih 150. Waduh, hilang. Kebanyakan ya. 150 kebanyakan. Kita buat dia 80, coba seberapa. Jadi tidak ada angka pasti di dalam kita menentukan jarak. Kita harus kira-kira sendiri ya. 250. Oke, seperti ini. Bawahnya kita naikkan. Oke. Ini kanan. Jadi dari kanan 80. Coba lihat dulu kanan berapa. Oke, kurang 250. Oke, kiri 300 semua. Ini seperti ini. 300 kurang 1. Coba lihat.
belum pas, kita cari dulu. Dan saya kembalikan 300. Di sini kirinya. Segini. Oke, sampai ketemu yang pas ya. Jadi memang agak lama dalam kita memosisikan. Kita lihat dulu. Oke, bentar lagi. 210. Oke, hampir pas. Yang sini 110. Oke, sekarang yang atas udahlah. Ini kita tambah 100. Jadinya gimana? Oke, yang bawah ini kita jadikan 100. Kita lihat. Dua ratus lalu 150. Oke, pas. Oke, jadi seperti ini contohnya untuk yang pembuatan map. Kalau kita arahkan ke sini, jadinya ini seperti ini. Klik, ya. Oke, ya. Kira-kira seperti itu ya untuk mapnya. Untuk yang lama itu nyetingnya, jadi kita menentukan koordinat dari rectangle itu yang sampai pas pada bagian ini itu yang memang kita butuh ketelitian supaya memang benar-benar pas ya, sesuai dengan keinginan. Seperti ini ya, ini namanya belajar ya, seperti ini. Tidak ada yang pas atau nilai yang pas ketika kalian bermain dengan koordinat. Kita harus coba dan mencoba seperti itu.
Nah, saya kira untuk multimedia pada bagian yang pertama saya cukupkan sekian dahulu. Nanti untuk yang audio dan video akan saya buat setelah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.